Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kuis sistem informasi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Irhaswa Ludiva dengan NIM 156 dan rekan saya Nur Yulana Fauzia dengan NIM 148 beserta rekan saya Alfian Khairul Mustafa dengan NIM 159, Berliana Cahya Ramadhani dengan NIM 171, dan Dina Ayu Kusumawardini dengan NIM 187. Setelah ini, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Check it out. Baik, berdasarkan studi kasus yang diberikan, pertanyaan pertama, apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Dan jelaskan mengapa. Jawabannya adalah iya, implementasi sistem ERP sangat dibutuhkan oleh NSF, bahkan bisa dikatakan menjadi kebutuhan strategi yang mendesak. Hal ini didasarkan pada kondisi operasional NSF yang sudah memasuki fase kompleks, namun mereka menggunakan sistem pendukung yang digunakan masih bersifat manual dan terfragmentasi. Contohnya, divisi penjualan masih mengandalkan spreadsheet, sementara gudang menggunakan kartu stok manual. Hal ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi resiko kegagalan operasional jangka panjang akibat keterbatasan visibilitas data dan koordinasi lintas divisi. NSF memiliki model penjualan hybrid dan multikanal, yaitu penjualan langsung, distributor, digital B2B dan B2C, yang berarti arus informasi sangat cepat dan dinamis. Untuk mengelola kompleksitas ini dengan sistem manual, sama dengan menciptakan bot Linux internal yang akan menghambat kelincahan perusahaan dalam respon pasar. ERP atau Enterprise Research Planning bukan hanya alat digitalisasi, tapi fondasi untuk membentuk sistem kerja terpadu atau end-to-end dari hulu ke hilir, yaitu dari penjualan, gudang, produksi, keuangan, dan juga logistik. Kemudian menciptakan satu sumber kebenaran data atau single source of truth yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategi. Dan juga meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi operasional dalam skala nasional seperti yang dijalankan oleh NSF. Tanpa ERP ini, NSF sangat beresiko untuk yang pertama, terus mengalami inefisiensi yang terakumulasi. Kemudian kehilangan daya saing terhadap kompetitor yang lebih agil secara digital, dan juga mengalami kebocoran informasi dan kesalahan keputusan karena data yang tidak konsisten. Dengan kata lain, ERP bukan hanya solusi teknologi, tetapi juga investasi untuk kesinambungan bisnis dan kesiapan NSF memasuki era industri berbasis data. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Dari studi kasus yang diberikan, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, divisi penjualan menggunakan spreadsheet dan gudang mencatat manual. Jadi akar masalahnya, tidak adanya sistem yang menyatukan seluruh alur kerja atau end-to-end proses. Hal ini menyebabkan munculnya data silos, di mana setiap divisi menyimpan dan memproses datanya sendiri-sendiri tanpa terhubung. Nah, untuk solusinya, ERP menyatukan data penjualan dan persediaan dalam satu platform terintegrasi. Modul sales dan inventory memungkinkan otomatisasi, pencatatan transaksi, dan sinkronisasi stok secara real-time, menghilangkan duplikasi input, meminimalkan human error, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Permasalahan yang kedua, promosi dan diskon tidak terukur profitabilitasnya. Akar masalahnya, tidak ada sistem yang menghubungkan promosi dengan data penjualan, margin, dan feedback pasar secara otomatis. Untuk solusinya, modul CRM dan Finance dalam ERP memungkinkan tracking kampanye promosi secara digital dan menghubungkannya langsung dengan data penjualan dan margin. Dengan fitur ROI, analisis otomatis, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas setiap promosi, menyesuaikan strategi, dan menghindari pemborosan anggaran. Masalah yang ketiga, inefisiensi produksi akibat perencanaan permintaan yang buruk. Akar masalahnya, tidak ada sistem perencanaan permintaan yang mengolah data historis, tren pasar, dan input dari distributor. Untuk solusinya, modul Demand Forecasting dan Production Planning dalam ERP memanfaatkan data historis kemudian tren musiman dan AI Prediction untuk membuat proyeksi permintaan yang lebih akurat. ERP akan mengatur jadwal produksi, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas mesin, sehingga mengurangi idle time dan overproduction. Permasalahan yang keempat, biaya logistik mahal dan menyebabkan churn rate. Akar masalahnya, tidak ada sistem yang mengoptimalkan rute, beban kendaraan, dan pemilihan DC terdekat. Informasi pesanan, inventory, dan pengiriman tersebar. Untuk solusinya, modul logistics management dalam ERP memberikan fitur route optimization,
real-time tracking dan cost monitoring. ERP juga mengintegrasikan data pelanggan, sehingga pengiriman bisa disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Hal ini meningkatkan efisiensi logistik sekaligus menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Permasalahan yang terakhir, permintaan distributor fluktuatif menyebabkan pembengkakan safety stock. Akar masalahnya, tidak ada sistem kolaboratif antara NSF dan distributor yang bisa berbagi data permintaan secara dinamis. Untuk solusinya, dengan Advanced Inventory Planning dan Collaborative Forecasting dalam ERP, perusahaan bisa memantau permintaan distributor secara real-time dan menyesuaikan stok secara dinamis. ERP juga menyediakan safety stock alerts dalam lead time control, sehingga perusahaan tetap responsif tanpa pemborosan gudang. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP system dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jika Nusantara Snack Foods atau NSF berencana menerapkan sistem Enterprise Research Planning atau ERP untuk mengintegrasikan divisi seperti penjualan, gudang, produksi, dan logistik, proses ini tidak mudah dan akan menghadapi sejumlah tantangan. Nah, beberapa tantangan utama yang mungkin NSF hadapi saat mengimplementasikan ERP beserta solusi-solusinya yaitu yang pertama, penolakan dari karyawan. Tantangan pertama adalah adanya penolakan dari karyawan terutama di divisi seperti penjualan dan gudang, karena selama ini kan mereka terbiasa menggunakan sistem manual seperti spreadsheet dan juga kartu stok. Nah, perubahan ke sistem digital bisa menimbulkan rasa takut, bingung, atau bahkan penolakan karena mereka merasa tidak siap. Untuk solusinya, yang pertama, pelatihan harus diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan karyawan. Nah, ini tuh penting agar mereka merasa nyaman dan juga tidak terbebani. Kemudian yang kedua, manajemen perlu menyampaikan manfaat ERP dengan bahasa yang sederhana dan juga relevan atau mudah dipahami. Misalnya, menjelaskan bagaimana ERP bisa mengurangi pekerjaan berulang atau mempermudah dalam pelacakan stok. Dan yang ketiga, melibatkan karyawan sejak awal. Jadi jika mereka itu merasa dilibatkan, maka rasa memiliki terhadap sistem baru tersebut akan muncul sehingga penolakan akan bisa ditekan. Kemudian yang kedua, adanya ketidaksesuaian sistem ERP dengan proses bisnis, di mana terkadang sistem ERP yang dibeli tidak cocok dengan alur kerja yang sudah berjalan di perusahaan. Kalau terlalu kaku dan tidak bisa disesuaikan, justru itu akan bisa membuat pekerjaan semakin rumit dan tidak efisien. Nah, untuk solusinya, NSF itu perlu memilih sistem ERP yang fleksibel dan juga bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, juga dapat bekerjasama dengan konsultan yang memahami industri makanan ringan dan juga distribusi. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua yaitu proses bisnis internal perlu ditinjau kembali jika ada bagian yang perlu dirubah agar sesuai dengan sistem baru. Maka perubahan itu harus tetap menjaga keunggulan kompetitif. Adalah kesulitan dalam migrasi data. Nah, ini adalah proses pemindahan data. Nah, saat ini data di NSF itu kan masih tersebar di berbagai media seperti kertas, spreadsheet, dan juga kartu stok manual. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, resiko kehilangan atau ketidaksesuaian data itu sangat besar. Nah, solusinya yaitu NSF perlu membentuk tim khusus untuk menangani proses migrasi data secara rapi dan juga terstruktur. Dan sebelum dimasukkan ke dalam sistem ERP, data perlu dibersihkan terlebih dahulu, misalnya dengan menghapus duplikat atau menyamakan format-format data. Kemudian solusi yang kedua adalah melakukan uji coba pemindahan data dalam skala kecil. Jadi jangan langsung dipindah ke skala besar, namun di per sesi. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu biaya implementasi yang tinggi. Sistem ERP memang memerlukan investasi yang cukup besar, mulai dari biaya sistem itu sendiri, infrastruktur, hingga pelatihan dan waktu implementasi. Bagi perusahaan dengan cakupan operasional yang luas seperti NSF ini, hal ini bisa menjadi kendala utama. Jadi solusi yang bisa dilakukan oleh NSP yaitu yang pertama, menggunakan ERP berbasis cloud. Ini dapat menekan biaya awal karena tidak perlu membeli server sendiri, dan implementasi juga sebaiknya dilakukan bertahap. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu mulai dari unit yang paling butuh diintegrasi seperti gudang atau produksi. Solusi yang kedua yaitu melakukan analisis biaya dan manfaat jangka panjang agar manajemen bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Dan selanjutnya tantangan yang terakhir yaitu kemungkinan terjadinya gangguan operasional selama masa transisi ke ERP. Nah, untuk tantangan ini perlu diantisipasi dengan cara dilakukan penyusunan jadwal implementasi yang realistis, tidak terburu-buru, dan memberi cukup waktu bagi setiap divisi untuk belajar dan beradaptasi. Dan untuk selain itu bisa juga dilakukan dengan penggunaan sistem lama dan sistem baru secara paralel, itu bisa diterapkan selama masa transisi. Ini disebut juga sebagai sistem dual running. Nah, dengan cara ini, jika ada kendala di sistem baru, proses operasional tetap bisa berjalan melalui sistem lama, sehingga tidak menghambat kegiatan harian. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu 1D, bagaimana alur integrasi antara SCM dan juga CRM dengan ERP, sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses bisnis. Nah, di sini, agar proses bisnis di Nusantara Snack Foods atau NSF dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien, integrasi antara sistem supply chain management atau SCM
Customer Relationship Management atau CRM, dan juga Enterprise Resource Planning atau ERP perlu dilakukan secara menyeluruh dan struktur. Integrasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, akurat, real-time antar divisi, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat. Nah, yang pertama yaitu integrasi SCM dengan ERP. Untuk integrasi SCM dan ERP, pertama, ini tuh memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh proses pengadaan bahan baku, manajemen stok, produksi, dan distribusi secara terpusat dan juga real time, di mana artinya data dari gudang, pemasok, dan juga permintaan pasar akan otomatis terhubung dalam satu sistem. Nah, untuk manfaat dari integrasi SCM dan juga ERP ini, yaitu yang pertama, perencanaan bahan baku tidak lagi dilakukan berdasarkan perkiraan manual, melainkan berdasarkan data permintaan nyata dari pasar. Jadi, pembelian bahan baku menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua, stok barang dapat dijaga pada tingkat yang optimal. Jadi, dengan begitu, perusahaan bisa menghindari pemborosan akibat stok berlebih dan juga mengurangi biaya penyimpanan. Manfaat yang ketiga yaitu pengelolaan pengiriman dan juga logistik menjadi lebih efisien karena jadwal pengiriman disesuaikan dengan permintaan yang ada, sehingga biaya logistik bisa ditekan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu 1D, bagaimana alur integrasi antara SCM dan juga CRM dengan ERP, sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses bisnis. Nah, di sini, agar proses bisnis di Nusantara Snack Foods atau NSF dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien, integrasi antara sistem supply chain management atau SCM, Customer Relationship Management atau CRM, dan juga Enterprise Resource Planning atau ERP perlu dilakukan secara menyeluruh dan struktur. Integrasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat, akurat, real-time antar divisi, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih tepat. Nah, yang pertama yaitu integrasi SCM dengan ERP. Untuk integrasi SCM dan ERP, pertama, ini tuh memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh proses pengadaan bahan baku, manajemen stok, produksi, dan distribusi secara terpusat dan juga real time, di mana artinya data dari gudang, pemasok, dan juga permintaan pasar akan otomatis terhubung dalam satu sistem. Nah, untuk manfaat dari integrasi SCM dan juga ERP ini, yaitu yang pertama, perencanaan bahan baku tidak lagi dilakukan berdasarkan perkiraan manual, melainkan berdasarkan data permintaan nyata dari pasar. Jadi, pembelian bahan baku menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua, stok barang dapat dijaga pada tingkat yang optimal. Jadi, dengan begitu, perusahaan bisa menghindari pemborosan akibat stok berlebih dan juga mengurangi biaya penyimpanan. Manfaat yang ketiga yaitu pengelolaan pengiriman dan juga logistik menjadi lebih efisien karena jadwal pengiriman disesuaikan dengan permintaan yang ada, sehingga biaya logistik bisa ditekan. Kemudian yang kedua, integrasi CRM dengan ERP. Nah, untuk integrasi CRM dengan ERP ini membantu perusahaan dalam mengelola data-data pelanggan dengan lebih baik. Jadi, CRM ini mencatat informasi seperti perilaku pelanggan, riwayat pembelian, serta respon mereka terhadap promosi-promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau NSF. Nah, dengan data yang terintegrasi ke dalam ERP ini, strategi pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Jadi, manfaat integrasi CRM dengan ERP yaitu yang pertama, data pelanggan dari berbagai saluran, baik offline maupun online, terkumpul dalam satu sistem yang sama. Nah, itu memungkinkan perusahaan memberikan pendekatan yang lebih personal serta relevan untuk tiap pelanggan. Manfaat yang kedua yaitu efektivitas promosi serta diskon dapat langsung dianalisis berdasarkan data penjualan dan keuntungan, sehingga perusahaan bisa mengukur hasil serta melakukan perbaikan strategi promosi. Yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan meningkat karena permintaan mereka dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan juga akurat berkat sistem yang terintegrasi dan responsif. Selanjutnya yaitu alur kerja terintegrasi dalam ERP. Nah, itu menggabungkan dari SCM, CRM, serta ERP. Nah, secara umum alur kerja yang terintegrasi itu dapat digambarkan berdasarkan 5 alur di PPT ini. Yaitu yang pertama, permintaan pelanggan itu dicatat melalui CRM, baik dari distributor maupun saluran digital B2B atau B2C. Nah, data permintaan ini kemudian masuk ke dalam ERP, lalu digunakan oleh modul SCM untuk merencanakan kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi. Nah, setelah proses kedua ini, produksi itu akan direncanakan. Setelah produksi direncanakan, sistem ERP mengatur pengadaan bahan baku dan juga mengelola stok gudang. Kemudian proses yang keempat, hasil produksi ini akan didistribusikan ke distribution center atau DC sesuai dengan data dari SCM, lalu pengiriman disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Dan proses terakhir yaitu ke informasi penjualan, kepuasan pelanggan, dan juga efektivitas promosi. Ketiga hal ini akan dikembalikan kepada CRM untuk dianalisis, lalu dijadikan dasar untuk strategi selanjutnya.
selanjutnya yaitu apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka? Mengapa? Nah, model penjualan hybrid yang digunakan oleh Nusantara Snack Food atau NSF sangat dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka. Hal ini karena model ini memadukan berbagai saluran penjualan seperti penjualan langsung, distribusi melalui pihak ketiga, dan penjualan digital baik B2B dan B2C melalui marketplace. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa model ini efektif dalam mendukung peningkatan pemasaran. Yang pertama ada jangkauan pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan berbagai jalur distribusi, NSF bisa menjangkau lebih banyak konsumen, baik di wilayah perkotaan maupun daerah yang lebih terpencil. Penjualan melalui marketplace juga memungkinkan produk tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa batasan geografis. Yang kedua, ada akses ke berbagai segmen konsumen. Nah, model ini memungkinkan NSF menjual langsung ke konsumen akhir atau end user, toko grosir, hingga perusahaan lain yang membeli dalam jumlah besar. Dengan begitu, strategi pemasarannya bisa disesuaikan untuk tiap segmen pasar. Yang ketiga yaitu fleksibilitas menghadapi perubahan tren konsumen. Tren belanja masyarakat saat ini semakin beralih ke platform digital. Dengan sudah hadirnya penjualan digital, NSF bisa tetap bersaing dan mengikuti perubahan perilaku konsumen, terutama generasi muda yang lebih suka belanja online. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu memperkuat hubungan dengan mitra usaha. Dengan tetap melibatkan distributor pihak ketiga, NSF bisa menjaga kemitraan bisnis yang selama ini membantu memperluas distribusi produk ke berbagai toko tradisional dan modern. Nah, selanjutnya yaitu soal 1F, jelaskan seberapa penting private industrial network dibandingkan dengan marketplace. Dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan? Mengapa? Nah, private industrial network atau PIN sangat penting, terutama bagi perusahaan manufaktur seperti NSF yang memiliki rantai pasok dan distribusi yang kompleks dibandingkan marketplace yang bersifat terbuka dan fokus pada konsumen akhir atau B2C. Nah, PIN lebih cocok untuk mengelola hubungan dan transaksi B2B karena memberikan kontrol dan efisiensi yang lebih penting. Mengapa PIN penting? Nah, yang pertama yaitu terkait integritas sistem antar mitra bisnis, di mana PIN memungkinkan NSF terhubung langsung dengan distributor dan pemasok dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga pertukaran informasi seperti stok, pesanan, dan permintaan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan PIN, proses seperti pemesanan, pelacakan pengiriman, dan manajemen stok bisa dilakukan secara otomatis dan real time. Ini membantu mengurangi kesalahan dan mempercepat respon terhadap fluktuasi permintaan. Yang ketiga, kontrol lebih besar terhadap data dan strategi bisnis. PIN memungkinkan NSF untuk mengelola harga, diskon, dan promosi secara lebih terukur dan target, berbeda dengan marketplace yang cenderung umum dan terbuka untuk banyak pesaing. Yang keempat, yaitu keamanan dan eksklusivitas. Data transaksi dalam PIN bersifat tertutup antar mitra terpercaya sehingga lebih aman dibandingkan marketplace yang melibatkan banyak pihak dan berisiko kebocoran data lebih tinggi. Apakah sangat relevan untuk NSF? Nah, PIN ini sangat relevan mengingat permasalahan yang dihadapi NSF seperti fluktuasi permintaan distributor, pencatatan manual, serta promosi yang tidak terukur. PIN bisa menjadi solusi strategis. Dengan PIN, NSF dapat yang pertama, mengelola hubungan dengan distributor secara digital dan real time. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan spreadsheet. Yang ketiga, mengoptimalkan perencanaan permintaan dan produksi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab terkait soal pada poin 1G, yaitu bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Jadi, hubungan antara e-commerce, supply chain management atau SCM, dan customer relationship management atau CRM itu memberikan kontribusi penting terhadap efektivitas pengambilan keputusan manajemen di NSF. Nah, kolaborasi antar sistem ini memperkuat kecepatan, akurasi, dan relevansi informasi yang digunakan dalam pengelolaan operasional dan strategi perusahaan. Manfaat tersebut itu dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan manajemen NSF dalam beberapa cara. Nah, yang pertama itu ada pemanfaatan data real time untuk perencanaan yang lebih akurat. Jadi, platform e-commerce NSF itu menghasilkan data transaksi secara langsung dari pelanggan dan mitra bisnis. Nah, data ini bila diintegrasikan dengan sistem SCM itu memungkinkan analisis permintaan pasar secara real time sehingga perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, dan distribusi barang dapat dilakukan secara lebih presisi.
Nah, selain itu, sistem CRM ini membantu menganalisis preferensi dan perilaku belanja pelanggan sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, yang kedua itu terkait optimalisasi kinerja rantai pasok. Jadi, informasi penjualan dari platform e-commerce itu memberi masukan berharga untuk sistem SCM dan ERP. Data tersebut digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan peramalan permintaan atau demand forecasting. Nah, perencanaan kapasitas produksi serta pengelolaan inventaris. Nah, dengan pengelolaan data yang terintegrasi, NSF itu dapat meminimalisir pemborosan dan mempercepat waktu siklus pengiriman, serta mengoptimalkan rute distribusi yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik secara keseluruhan. Nah, untuk yang ketiga itu adalah personalisasi dan peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi, melalui e-commerce, NSF itu memperoleh data yang kaya mengenai preferensi, riwayat pembelian, dan interaksi pelanggan. Nah, informasi ini tuh diproses oleh sistem CRM untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal, seperti rekomendasi produk yang disesuaikan dan promosi individual. Hasilnya adalah peningkatan loyalitas pelanggan, kepuasan layanan, serta penurunan tingkat kehilangan pelanggan atau customer churn. Nah, yang keempat itu adalah pengambilan keputusan yang lebih informatif dan terarah. Jadi, integrasi e-commerce, SCM, dan CRM dalam sistem ERP menciptakan satu sumber data terpadu atau single source of truth yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Nah, jadi manajemen NSF ini dapat menggunakan data tersebut untuk menilai kinerja operasional secara menyeluruh, menyesuaikan strategi distribusi dan pemasaran, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien berdasarkan analisis kebutuhan pelanggan dan tren pasar, seperti itu. Nah, dengan sinergi ketiga sistem ini, NSF itu mampu menciptakan proses bisnis yang lebih adaptif, responsif terhadap perubahan pasar, serta berorientasi pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Yang selanjutnya saya akan menjawab terkait poin 2A, terkait bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge. Jadi, berdasarkan pelajaran materi konferensi AI Walmart 2025 dan dikaitkan dengan isi bab Managing Knowledge dalam buku Management Information System atau Loudon, terlihat bahwa Walmart ini telah menerapkan konsepan manajemen pengetahuan secara komprehensif melalui teknologi AI yang canggih. Nah, pertama dari sisi Enterprise Wide Knowledge Management System. Jadi Walmart ini menggunakan Knowledge Graph Embeddings untuk membangun sistem rekomendasi produk yang akurat. Ini selaras dengan fungsi Knowledge Repositories dalam buku Loudon yang yaitu menyimpan, mengorganisir, dan hubungkan pengetahuan atau dalam hal ini relasi antar produk, ulasan, atau kategori agar bisa digunakan oleh sistem dalam mengambil keputusan yang cerdas dan tepat. Kedua, yaitu terkait aspek intelijen teknik. Ini sangat terlihat dalam penggunaan reinforcement learning untuk optimasi pengiriman, semantic caching untuk efisiensi performa large language model, serta machine unlearning untuk menjaga privasi data pelanggan. Nah, dalam buku Loudon, teknik seperti ini diklasifikasikan sebagai alat untuk data mining, pattern recognition, dan automate decision making, yang semuanya itu bertujuan untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang diterapkan dalam proses bisnis nyata. Nah, yang ketiga ini adalah penekanan pada organizational learning dan knowledge sharing. Nah, di sini tuh tercermin dalam sesi panel dan diskusi strategi. Panel ini membahas pentingnya kolaborasi lintas fungsi, integrasi etika dalam pengembangan AI, serta akselerasi inovasi dari riset menuju implementasi produk. Ini sesuai dengan konsep Communities of Practice dalam buku Loudon, yaitu kelompok informal yang saling berbagi pengalaman dan membentuk pengetahuan kolektif untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan di organisasi. Nah, selain itu, inisiatif seperti scalable personalization untuk yang menggabungkan AI dengan pemahaman konteks lokal pelanggan merupakan bentuk nyata dari pengelolaan pengetahuan yang adaptif dan responsif, di mana
informasi tidak disimpan tapi juga terus diperbarui dan diaplikasikan secara dinamis. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab terkait poin 2B, yaitu terkait menurut Anda implementasi AI tersebut apa sudah tepat digunakan oleh Walmart? Mengapa? Nah, menurut saya sendiri implementasi AI yang dilakukan oleh Walmart itu sudah sangat tepat, bahkan bisa dikatakan sebagai langkah strategis yang visioner. Ada beberapa alasan utama yang mendukung pendapat ini, yaitu yang pertama, terkait skala operasi yang besar. Jadi Walmart ini melayani jutaan pelanggan di seluruh dunia dan menangani jutaan unit produk dalam skala besar ini. Pengambilan keputusan berbasis data secara manual sangat tidak efisien. Nah, AI ini memungkinkan otomatisasi dan optimalisasi dalam beberapa aspek, mulai dari rekomendasi produk, prediksi permintaan, hingga penjadwalan pengiriman dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Nah, yang kedua ini terkait peningkatan efisiensi operasional. Nah, penerapan reinforcement learning ini untuk penjadwalan pengemudi dan pengiriman, serta semantic searching untuk mempercepat respon model bahasa, secara langsung meningkatkan efisien logistik dan layanan pelanggan. Nah, ini bukan hanya mengurangi biaya operasional, tapi juga mempercepat waktu respon dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu terkait kepatuhan terhadap regulasi. Di sini inisiatif seperti machine learning menunjukkan bahwa Walmart itu tidak hanya fokus pada efisiensi, tapi juga serius dalam aspek privasi dan keamanan data. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mematuhi regulasi seperti GDPR, seperti itu. Nah, yang keempat, ini terkait kemampuan personalisasi yang skala besar. Dengan knowledge graph embedding dan model prediktif, Walmart ini mampu menawarkan pengalaman belanja yang personal dan relevan secara kontekstual kepada tiap pelanggan tanpa mengorbankan efisiensi sistem. Nah, hal ini tuh menjadi keunggulan kompetitif di era digital saat konsumen itu mengharapkan layanan yang cepat dan sesuai kebutuhan pribadi. Nah, yang kelima itu terkait keselarasan dengan tren masa depan. Nah, di sini langkah Walmart ini untuk menjajaki sinergi antara AI dan komputasi kuantum menandakan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan masa depan. Ini menunjukkan bahwa Walmart ini tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi pelopor dalam mengeksplorasi potensi teknologi baru, seperti itu. Soal nomor 2C meminta analisis dan penjelasan pengembangan AI di Walmart serta kaitannya dengan efisiensi proses bisnis, ECM, dan CRM. Dalam video tersebut ditampilkan bagaimana Walmart sebagai perusahaan retail global menggunakan artificial intelligence sebagai pendorong transformasi digital. Beberapa inisiatif yang dipaparkan oleh eksekutif Walmart mencerminkan implementasi AI yang terintegrasi dalam berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Nah, beberapa di antaranya yakni efisiensi proses bisnis, kaitan dengan SCM atau Supply Chain Management, dan juga kaitan dengan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, kaitan pengembangan teknologi menggunakan AI dalam efisiensi proses bisnis diimplementasikan untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi berbagai proses manual. Salah satu contoh yang ditunjukkan dalam video ini adalah pengelolaan inventaris real time, di mana sensor IoT dan sistem prediksi berbasis AI secara otomatis memperbarui ketersediaan barang di rak. Yang kedua, manajemen tenaga kerja, di mana sistem memprediksi kebutuhan shift karyawan berdasarkan data volume pelanggan, tren musiman, dan promosi yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, AI terbukti mampu mengurangi waktu operasional, meminimalisir kesalahan manusia atau human error, dan yang terakhir menghemat biaya secara signifikan. Yang kedua, kaitannya dengan SCM atau Supply Chain Management, yakni AI sangat erat dengan pengembangan SCM di Walmart. Nah, dalam video ini dipaparkan bagaimana Walmart menggunakan machine learning untuk yang pertama memperkirakan permintaan barang di masa depan, di mana akurasi yang tinggi sehingga mengurangi kelebihan maupun kekurangan stok atau demand forecasting. Selanjutnya, mengoptimalkan jalur distribusi dan logistik, di mana AI menentukan rute pengiriman tercepat dan paling hemat bahan bakar. Hal ini memungkinkan rantai pasok menjadi lebih responsif, adaptif, dan hemat biaya. Dengan sistem SCM berbasis AI, Walmart dapat mengelola ribuan produk dan pemasok di seluruh dunia secara efisien. Lalu kaitannya dengan CRM atau Customer Relationship Management, dalam video ini juga menampilkan penggunaan AI untuk meningkatkan relasi pelanggan. Contohnya, chatbot AI di aplikasi dan website Walmart yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan, membantu proses pengembalian barang, hingga memberi rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja. Nah,
personalisasi promosi dan diskon, di mana sistem menganalisis preferensi dan kebiasaan belanja pelanggan lalu menyesuaikan penawaran yang dikirimkan. Penerapan AI dalam CRM memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal, cepat, dan menyenangkan, sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen. Soal nomor 2D meminta dampak pengembangan teknologi terhadap pengambilan keputusan DSS dan ESS di Walmart. Penggunaan teknologi canggih seperti AI juga berdampak besar terhadap pengambilan keputusan strategis di Walmart. Dalam video tersebut dijelaskan secara visual dan verbal bagaimana sistem DSS dan ESS telah berevolusi. Decision Support System atau DSS. Walmart sudah beralih dari sistem DSS tradisional menuju platform analitik modern yang disebut Walmart Luminate. Kemudian diganti nama menjadi Scintilla. Nah, sistem ini menggabungkan big data dan AI untuk menghasilkan analisis real time yang sangat akurat. Nah, contoh nyatanya adalah manajer toko dapat melihat pola penjualan produk tertentu dalam waktu nyata, termasuk pengaruh cuaca, hari libur, atau promosi pesaing. Nah, tim pemasaran dapat langsung mengubah strategi kampanye digital berdasarkan insight dari sistem tersebut. Selanjutnya, bagi jajaran eksekutif, ESS atau Executive Support System berbasis AI memungkinkan akses ke dashboard strategis yang menampilkan metrik kinerja perusahaan, termasuk di dalamnya sales, margin, cost, dan inventory secara real-time dan berdasarkan wilayah atau produk tertentu. Nah, fitur simulasi atau scenario modeling, misalnya bagaimana dampaknya jika harga bensin naik 10% minggu depan terhadap distribusi di wilayah timur. Nah, ESS ini membantu para pemimpin Walmart membuat keputusan berbasis data, bukan hanya intuisi dalam konteks bisnis yang kompleks dan cepat berubah. Nah, salah satu fitur penting yang dijelaskan dalam video adalah Automate Alerting System. Jadi jika ada anomali dalam data, misalnya penurunan mendadak dalam penjualan produk tertentu, sistem akan mendeteksi dan melaporkannya dalam hitungan detik. Lalu memberikan rekomendasi otomatis, misalnya restocking, penggantian produk, atau penyesuaian harga. Nah, hal ini mengurangi waktu dari yang awalnya merespon dalam waktu hari menjadi ke menit, jadi lebih mempersingkat waktu. Hal ini menjadikan Walmart sangat adaptif terhadap kondisi pasar. Nah, pengembangan AI di Walmart ini bukan hanya tentang teknologi, melainkan transformasi total dalam cara perusahaan bekerja, melayani pelanggan, dan mengambil keputusan. Video ini menunjukkan bahwa Walmart kini berada di garis depan dalam menggabungkan AI, Big Data, SCM, CRM, DSS, dan ESS untuk membangun keunggulan kompetitif di era retail digital. Berdasarkan artikel yang diberikan, pertanyaan pertama, mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina padahal developer dari negara tersebut? Jadi, TikTok tidak dapat diakses di Cina meskipun dikembangkan oleh perusahaan asal Cina, yaitu ByteDance, karena alasan regulasi, strategi bisnis, dan sistem informasi yang disesuaikan dengan kebijakan lokal. Hal ini bukan karena TikTok diblokir, melainkan karena memang tidak pernah diluncurkan secara resmi untuk pasar Tiongkok. Sebagai gantinya, ByteDance merancang aplikasi serupa bernama Douyin, yang memiliki tampilan dan fitur mirip dengan TikTok, tetapi beroperasi secara terpisah, baik dari sisi server, konten, hingga sistem pengawasan data. Jadi secara kritis, hal ini mencerminkan bagaimana perusahaan global seperti ByteDance harus menyesuaikan sistem informasinya dengan peraturan setiap negara. Pemerintah Tiongkok menerapkan kontrol dan sensor internet yang sangat ketat, sehingga semua platform digital yang beroperasi di sana harus mematuhi standar penyaringan konten, hosting data di dalam negeri atau data sovereignty, serta mekanisme pelaporan khusus. TikTok yang didesain untuk pasar internasional tidak memenuhi kriteria regulasi ini, sehingga tidak cocok untuk digunakan di dalam negeri. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu 3B. Pertanyaannya adalah adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan juga di negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Jadi menurut analisa dari kelompok kami, jawabannya adalah iya. Terdapat perbedaan antara TikTok yang digunakan secara global dan juga Douyin yang khusus digunakan di Cina. Nah, ini tuh membawa sejumlah dampak bagi bisnis internasional perusahaan pengembangnya, yaitu ByteDance. Nah, di sini perbedaan ini mencerminkan strategi adaptasi yang ekstrim, namun juga memunculkan sejumlah tantangan besar yang dimana mengaruhi keberlangsungan operasional global dari perusahaan pengembang. Untuk dampaknya yaitu yang pertama,
segmentasi pasar dan juga adaptasi produk. Dimana di sini TikTok dan Douyin kan merupakan dua aplikasi berbeda yang disesuaikan dengan pasar masing-masing. Douyin itu hanya tersedia di Cina dengan fitur algoritma dan juga konten yang sesuai dengan regulasi serta budaya lokal. Sedangkan TikTok itu kan digunakan secara global, tetapi dibangun di atas infrastruktur dan juga strategi yang berbeda dari Douyin. Nah, di sini dampaknya adalah perusahaan itu harus menyusun dua strategi bisnis yang berbeda, mulai dari pengembangan fitur, pemasaran, hingga kebijakan moderasi dari konten. Nah, ini tuh tentu menambah beban kerja, meningkatkan biaya operasional, serta membuat pengelolaan bisnis secara global itu menjadi lebih rumit. Nah, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi manajemen serta sumber daya manusianya. Kemudian dampak yang kedua yaitu menurunnya kepercayaan publik dan mitra internasional. Nah, di sini itu kan ada dua versi aplikasi yang sangat berbeda. Publik dan juga mitra bisnis internasional itu mungkin bisa saja bertanya-tanya, kenapa ByteDance itu tidak menggunakan satu sistem yang sama? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Nah, dampak dari adanya hal ini itu bisa saja kondisi ini memicu krisis kepercayaan. Jadi pengguna itu menjadi lebih waspada terhadap perlindungan data mereka. Dan di sini investor itu mempertimbangkan ulang kolaborasi mereka dan juga pemerintah, seperti AS misalnya. Itu merespon dengan pelarangan atau pembatasan terhadap penggunaan TikTok di negara tersebut. Nah, kepercayaan yang menurun ini dapat menghambat potensi kolaborasi, investasi serta kemitraan jangka panjang di kancah internasional. Dan dampak yang ketiga yaitu tantangan citra dan juga branding. Nah, adanya dua aplikasi dengan identitas berbeda itu menimbulkan tantangan dalam membangun citra perusahaan yang konsisten dan netral secara global. Ketika publik itu menyadari bahwa ByteDance itu menerapkan sistem yang sangat berbeda antara pasar Cina dan juga internasional, itu akan muncul juga kesan bahwa perusahaan itu tidak sepenuhnya transparan. Nah, hal ini bisa melemahkan kepercayaan global terhadap ByteDance sebagai perusahaan teknologi yang independen dan juga netral. Selain dari tiga dampak negatif tersebut, ada dampak positif juga bagi perusahaan pengembang, yaitu dengan tidak menggabungkan TikTok secara langsung dengan Douyin, ByteDance atau perusahaan pengembang dapat mengurangi risiko tekanan politik, terutama dari negara-negara lain yang khawatir terhadap pengaruh atau pengawasan dari pihak pemerintah Tiongkok. Nah, langkah ini juga menjadi strategi untuk menenangkan kekhawatiran terkait keamanan data pengguna, serta menunjukkan bahwa TikTok beroperasi secara mandiri dan tidak terikat langsung dengan kebijakan dalam negeri Tiongkok. Soal yang terakhir yaitu yang ketiga, C. Apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina, mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Nah, jawabannya yaitu dalam konteks pasar Cina, manajemen perlu memahami bahwa Douyin merupakan platform terpisah dari TikTok. Meskipun keduanya dimiliki oleh perusahaan yang sama, ByteDance, Douyin dikembangkan khusus untuk pasar domestik Cina dengan fitur, aturan, serta algoritma yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat. Oleh karena itu, strategi e-commerce yang digunakan pada TikTok tidak bisa serta-merta diterapkan di Douyin. Agar bisnis e-commerce dapat berkembang optimal melalui Douyin, organisasi perlu melakukan adaptasi menyeluruh terhadap lingkungan digital, regulasi, dan preferensi konsumsi di TikTok. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada menyesuaikan diri dengan platform lokal, di mana Douyin adalah platform untuk video pendek dan e-commerce di Tiongkok. Organisasi harus mempelajari karakteristik teknis dan pola interaksi pengguna di platform ini secara mendalam. Yang kedua, adaptasi strategi pemasaran dan penjualan. Strategi konten dan promosi harus disesuaikan dengan selera pasar Tiongkok. Gunakan pendekatan yang sesuai seperti live streaming, kolaborasi dengan key opinion leaders, dan konten interaktif. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan mitra lokal. Untuk memperlancar operasional, menjalin kemitraan dengan penyedia logistik, distributor lokal, atau marketplace domestik seperti JD.com dan Taobao akan sangat membantu kelancaran distribusi barang. Yang keempat, memahami regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Tiongkok menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap informasi digital dan kegiatan bisnis daring. Oleh karena itu, setiap langkah harus memperhatikan peraturan yang berlaku, termasuk sensor konten dan perlindungan data pengguna. Yang kelima, penyesuaian sistem pembayaran dan infrastruktur digital, di mana integrasikan metode pembayaran yang umum digunakan masyarakat Tiongkok seperti Alipay dan WeChat Pay, serta pastikan sistem digital yang digunakan kompatibel dengan teknologi lokal. Yang keenam yaitu analisis preferensi konsumen dan tren pasar, di mana konsumen Tiongkok memiliki kebiasaan belanja yang unik. Analisis mendalam terhadap tren, preferensi produk, serta momen-momen khusus, misalnya festival belanja. Nah, dapat meningkatkan daya saing bisnis Anda di pasar tersebut. Nah, gimana nih Sobat Akuntansi? Setelah melihat dan mendengar video penjelasan dari kelompok kami,
Apakah teman-teman mendapatkan insight baru atau wawasan baru? Semoga dari video ini dapat memberikan sobat akuntansi sekalian pengalaman ataupun pengetahuan yang baru mengenai hasil diskusi yang telah kami sajikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, dan kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.